Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas materi pertama kita, yaitu ruang lingkup biologi. Nah, sebelum kita membahas tentang ruang lingkup biologi, nanti akan ada 3 topik penting dalam ruang lingkup biologi. Yang pertama adalah biologi sebagai kajian suatu ilmu, yang kedua adalah metode ilmiah dalam biologi, dan yang ketiga adalah keselamatan kerja di laboratorium. Nah, anak-anak sekalian, jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang ruang lingkup biologi, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya biologi itu? Biologi berasal dari 2 kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan organisme. Jadi dalam biologi, kalian akan memahami tentang diri kalian sendiri, tentang proses pertumbuhan, tentang proses pernapasan, dan juga kalian juga akan memahami organisme lainnya dan interaksinya dengan alam. Dengan begitu, Ustadz berharap bahwa kalian nanti akan semakin meningkatkan iman dan takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meningkatkan rasa syukur kalian, karena semua yang terjadi di muka bumi ini ada prosesnya secara ilmiah, dan itu sangat sempurna diciptakan. Bahkan bakteri pun itu memiliki fungsinya, memiliki peranannya di alam semesta ini. Nah, untuk masuk ke materi pertama kita tentang ruang lingkup biologi secara detail, yaitu memahami tentang sejarah perkembangan ilmu biologi dan memahami tentang bagaimana cabang-cabang ilmu biologi itu terbentuk. Yuk kita saksikan video animasi berikut ini. Halo, apakah kamu pernah mendengar kalau burung unta itu suka nyembunyiin kepalanya di pasir ketika ada musuhnya? Atau kamu pernah mendengar kalau banteng itu suka mengejar kain yang berwarna merah? Atau burung magpie yang suka mencuri emas? Sepertinya semua itu hanyalah mitos. Jadi, burung unta tidak pernah menyembunyikan kepalanya ketika ada musuh. Kemudian, banteng pun bahkan tidak bisa membedakan warna merah atau warna lainnya. Jadi tidak mungkin dia mengejar warna merah. Dan yang terakhir adalah burung magpie tidak mungkin mencuri emas. Yang lain lagi seperti di buku kalian di Yudhistira, bahwa kehidupan seseorang itu ditentukan oleh posisi planet dan bintang. Nah, itu merupakan salah satu mitos yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah tentunya. Sejak zaman nenek moyang kalian dulu, yang namanya manusia itu selalu ingin mencari tahu tentang apa yang terjadi di alam, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan bagaimana hal itu bisa dijelaskan. Sebagai contoh, bagaimana jamur bisa tumbuh di kayu yang sudah mati atau kayu yang sudah tua? Atau kok bisa sih jamur bisa tumbuh pada roti yang sudah basi? Beruntunglah pada abad ke-16, Antony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop yang dapat mengamati makhluk hidup hingga perbesaran 50 kali. Dari penemuan tersebut, kita tahu bahwa makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Nah, sel-sel tersebut dapat memperbanyak dirinya dengan cara pembelahan sel. Inilah yang disebut dengan teori sel. Menambah wawasan kalian dalam mempelajari sejarah perkembangan biologi, terutama tentang mikroskop dan sel, kalian dapat membaca buku Yudhistira kalian. Teori sel inilah yang mengawali sejarah perkembangan biologi modern. Nah, sejarah perkembangan biologi tersebut melahirkan beberapa cabang biologi yang mengubah cara pandang kita terhadap alam dan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, di alam, mungkin kalian pernah melihat saat kalian jalan-jalan sore atau keluar ke taman, ada kupu-kupu yang warnanya mirip sekali dengan batang pohon, warnanya coklat, atau beberapa serangga yang menyerupai warna dedaunan. Nah, apakah hal tersebut terjadi kebetulan atau ada proses biologi yang dapat menjelaskan hal tersebut? Yuk kita cari tahu. Untunglah pada abad ke-19, seorang ilmuwan bernama Charles Darwin berhasil menjawab pertanyaan tersebut. Saat melakukan pelayaran, ia menemukan sebuah pulau, sebut saja pulaunya Galapagos. Di pulau tersebut ia menemukan burung finch yang memiliki 3 jenis paruh. Ternyata masing-masing burung finch tersebut memiliki makanan yang berbeda sesuai dengan jenis paruhnya. Ada yang pemakan tumbuhan, ada yang pemakan serangga.
Nah, dari situ Charles Darwin menyimpulkan bahwa burung finch tersebut telah melakukan adaptasi terhadap lingkungannya, sehingga dia memiliki jenis paruh yang berbeda disesuaikan dengan makanannya. Kejadian tersebut menginspirasi seorang Charles Darwin menulis sebuah buku yang berjudul The Origin of Species. Dia menjelaskan bahwa makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya akan bertahan lebih lama dan memiliki keturunan yang unggul. Nah, ilustrasinya seperti dua burung ini ya. Ada si coklat dan si biru. Jadi si coklat lebih dapat survive daripada si biru karena si biru tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Cabang biologi yang mempelajari hal tersebut kita sebut dengan evolusi. Nanti evolusi ini kita akan pelajari di kelas 12. Pada abad ke-20, saintis belajar bagaimana suatu sifat atau karakter makhluk hidup diturunkan dari generasi ke generasi. Dan mereka menemukan bahwa karakter tersebut dapat diturunkan melalui sebuah gen. Di setiap sel kita terdapat molekul yang membawa informasi genetik terkait karakter pewarisan sifat makhluk hidup. Molekul itu adalah DNA. Nah, cabang biologi yang mempelajari DNA dan pewarisan sifat adalah genetika. Sekarang, banyak penelitian biologi dilakukan di laboratorium. Para ilmuwan meneliti bagaimana sifat-sifat atau molekul DNA dipelajari. Misalnya, bagaimana penyakit bisa menyerang manusia dan bagaimana cara menyembuhkannya. Biologi sudah berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir ini. Dan penelitian maupun pengetahuan terkait biologi bisa didapatkan dengan berbagai cara. Kalian bisa mempelajari tentang sel, molekul DNA, atau membuat studi lapang. Dan dasar untuk belajar semua itu yaitu menggunakan metode ilmiah atau scientific method. Dan yang terakhir, tentunya ketika kita sudah bisa memahami cabang biologi seperti biologi sel, evolusi, ataupun genetika, dan bisa menggunakan metode ilmiah yang baik, cara berpikir kita akan berubah dan tidak mudah percaya terhadap mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Nah, bagaimana? Sudah memahami kan tentang sejarah pembentukan biologi dan cabang-cabang ilmu biologi? Untuk memahami lebih detail dan lebih jelas, kalian dapat membaca sejarah biologi dan cabang-cabang ilmu biologi di buku Yudhistira kalian. Dan juga kalian dapat mengerjakan tugas yang Ustadz sudah berikan di Google Classroom. Baiklah, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Selanjutnya kita akan ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.